Welcome to Frontal, forum diskusi internal satu meja kopi jadi sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Kami dari forum diskusi internal UMY atau Frontal. Di sini kita kedatangan teman-teman nih, ada dari Fakultas Pertanian, ada di sebelah kanan saya dari. Halo teman-teman, saya Ulfi dari Hima Serta. Oke, aku Nadia Sufani dari Prof. Ya, izin buka masker ya Pak. Perkenalkan, nama saya Indra Giri Musafa, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian. Oke. Nah, jadi di sini kita kedatangan tamu dari ada komunitas, ada himpunan, dan juga dari BEM Fakultas Pertanian itu sendiri. Dan tema pada episode pertama kali ini yaitu terkait tanah, marah, dan pemerintah. Seperti diketahui bahwasannya Indonesia itu adalah merupakan negara yang sangat kaya, yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3, yang mana bumi, air, dan segala macam kandungannya dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Akan tetapi faktanya yang terjadi di lapangan, belum sepenuhnya masyarakat dapat melaksanakan kemakmuran-kemakmuran yang dirasakan dari terkandung alam di dalamnya tersebut. Nah, kemudian selain itu di Indonesia juga ada permasalahan serius nih terkait juga dari agraria, terkhususnya dari pertanian dan juga terkait ketahanan negara. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih dari kawan-kawan pertanian. Mungkin terkait dari agraria itu sedikit banyaknya apa sih gitu? Mungkin bisa diceritakan? Ya, mungkin dari pendapatku agraria itu berkaitan dengan lahan. Artinya semua hal yang berkaitan dengan lahan, khususnya pertanian, itu diatur oleh agraria. Mungkin itu. Segala macam terkait dengan lahan itu yang dinamakan agraria gitu. Yeah. Oke. Mungkin dari Mbak Nadia? Setuju banget ya dengan kata Alfi. Mungkin dari agraria sendiri kan kata artinya itu tanah. Jadi benar kalau semuanya itu berkaitan dengan lahan dan tanah. Oke, sepakat banget dengan kawan-kawan saya dari Fakultas Pertanian ya. Kalau dari sudut pandangku memang membaca juga beberapa jurnal-jurnal bahwasanya di sekolah di agraria itu sendiri sangat-sangat luas gitu. Kita berbicara terkait lahan, kita berbicara terkait tanah, kita berbicara terkait air, kita terkait pedesaan segala macam, itu semuanya agraria gitu. Apalagi kita sambungkan dengan reforma agraria yang sangat-sangat luas dan juga semua yang ada di isi bumi bahkan itu dinamakan agraria. Seperti itu sih kalau dari sudut pandangku. Iya. Mungkin sebenarnya memang agraria ini memang sangat luas cakupannya gitu ya, sekalian ya. Oke. Nah, terkait dengan ketahanan pangan nih, kan itu sangat mempengaruhi terhadap ketahanan negara, yang dimana minat terhadap pertanian itu menurun. Contohnya banyak sekali, ada beberapa dari kawan-kawan saya juga yang mana dia memang backgroundnya dari orang-orang pertanian, kemudian dia juga memiliki sawah, akan tetapi besoknya dia berubah menjadi buru-buru pabrik seperti itu kan sangat mengurangi minat daripada pertanian itu sendiri. Contohnya seperti halnya sektor petani gitu, yang dimana kita ketahui bahwasanya petani itu merupakan kepanjangan dari penjaga tatanan negara Indonesia. Nah, dalam hal ini nih, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan sekalian terkait dengan adanya buru-buru sawah ini yang memang awalnya di sawah dan sebagainya, kan itu memang dari sektor ekonomi seharusnya bila itu dikembangkan itu bisa menjadi komoditas yang sangat maju ya, terutama dari kemajuan Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih bagaimana terkait problematika atau permasalahan dari yang mananya buruh sawah, kemudian banyak sekali orang-orang yang saat ini apalagi anak mudanya itu menjadi buru-buru pabrik kayak gitu. Mungkin dari Mbak Nadia dulu deh, boleh. Oke, menanggapi tadi itu emang benar banget ya, saat ini tuh banyak banget petani muda yang mengalihkan pekerjaan mereka ke buruh pabrik daripada buruh petani, di mana mereka ini menilai bahwa buruh petani ini sangat tidak menghasilkan kebutuhan yang mencakupi kebutuhan hidup mereka, jadi lebih menguntungkan menjadi buruh pabrik. Padahal kan dilihat lagi bahwa petani ini penting bagi perekonomian Indonesia, di mana waktu Covid kemarin aja sektor pertanian menjadi salah satu penyelamat. Jadi kan pada menurun mulai dari industri atau macam-macam, dan sektor pertanian menjadi penyelamat lah istilahnya. Dan ini perlu banget untuk ditindaklanjuti nih.
agar petani muda ini tidak beralih jadi buruh pabrik begitu. Mungkin dari teman-teman lain. Oke. Apa ya? Ini gimana lah nanti Ufi ya terakhir ya. Kalau untuk petani, terutama petani muda, bahkan kita berbicara lebih dasarnya calon petani ataupun bahkan masih pemuda lah, itu terkait menjadi petani itu soal mental juga, mentalitas. Karena kenapa hari ini stigma dari masyarakat pun orang yang mohon maaf notabene sudah sarjana pun masih melihat dengan sebelah mata dunia pertanian. Bahkan mungkin saat ini masih benar-benar dirasa masih di sebelah matakan, walaupun di kondisi COVID memang di dunia pertanian ini lumayan ada kenaikan seperti itu. Nah, dari masalah mental itu seyogianya kita menjadi mahasiswa, terutama menjadi mahasiswa pertanian, kita gunakan disiplin ilmu kita untuk menjadi generasi penerus petani untuk masa depan seperti itu. Mungkin kalau dari saya terkait mental itu tadi sih, Bang. Oke. Ya memang benar ya seperti tadi yang disampaikan dengan Mbak Nadia maupun dengan Mas Rendra terkait dari generasi-generasi muda yang mana pandangan mungkin atau stigma masyarakat yang menganggap bahwasannya menjadi petani itu masa depannya kurang bagus nih dan lain sebagainya. Nah mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu yang seharusnya dirubah mulai sejak dini, mungkin dari kawan-kawan dari pertanian terutama. Kemudian dari Mbak Ufi. Ya, melanjut dari Mbak Nadia dan Mas Rey, itu sebenarnya dari pemerintah kita sendiri itu sudah menggerakkan sesuatu hal di mana petani-petani muda itu ibaratnya dilibatkan gitu dalam sektor pertanian. Hal ini sudah dibuktikan oleh salah satu gubernur di Jawa Barat. Itu beliau menggagaskan petani milenial. Artinya kita sadar bahwa petani milenial itu sangat kurang dari segi kuantitas, akan tetapi dari segi kualitas dengan disiplin-disiplin ilmu yang mereka terima, terutama ketika menjadi lulusan sarjana pertanian, itu disiplin ilmunya dapat berguna gitu. Nah itu sudah berjalan di Jawa Barat dan insya Allah semua provinsi yang ada di Indonesia akan menggerakkan itu. Artinya tidak menutup kemungkinan dengan rendahnya minat para petani itu untuk terjun di dunia pertanian akan balik lagi dengan syarat teman-teman itu mampu merealisasikan teknologi pertanian dan perkembangannya itu dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Oke, ya memang benar ya bahwasanya terkait dari program-program kerja terutama dari pemerintahan yang di sini gubernur-gubernur itu harus menggalakkan nih, yaitu terkait petani milenial. Ya, karena sepakat ya? Karena menurut data yang saya dapat, ini data dari BPS, bahwasanya petani-petani di Indonesia itu sedikit banyaknya ada 7,8 juta, usianya 45 hingga 54 tahun. Dan yang usia 20-an tahun seperti kita ini hanya 2 jutaan aja gitu. Nah ini kan sangat miris lah bila kita melihat fenomena terjadi di lapangan seperti ini gitu. Oke. Kemudian nih, jika adanya petani ini terus mengalami kemunduran, maka kedepannya kalau nggak salah pernah disampaikan oleh ada beberapa orang pemerintahan terkait dari 2060-an berapa, beliau berpendapat bahwasanya petani di Indonesia mulai habis gitu, dan itu sangat mengalami kehancuran dalam kedaulatan pangan itu sendiri. Nah terkait hal-hal ini nih, mungkin solusi apa dari kawan-kawan pertanian nih khususnya biar kedaulatan pangan ini tidak terancam punah di kemudian kelak gitu. Mungkin dari Mas Renat boleh? Oke. Kalau dari saya pribadi menanggapi hal tersebut terutama di 2060-an ya Pak ya tadi. Kalau dari pribadi saya, jujur saya masih mempertahankan sampai kapanpun disiplin ilmu saya, basic disiplin ilmu saya masih saya akan terapkan di kapanpun untuk ke depan seperti itu. Dan saya berkomitmen bahwasanya petani itu tidak hanya berbicara terkait menanam, tidak hanya terkait kotor-kotoran, itu perlu sekali kawan-kawan itu hilangkan dari stigma bahwasanya di pertanian itu hanya kotor-kotoran seperti itu. Jadi menurutku pandangan itu harus dihapuskan terlebih dahulu. Caranya dengan apa? Dengan pendidikan.
dengan pendidikan dari dasarnya. Menurutku pendidikan paling closing itu di mahasiswa, ketika kita menjadi mahasiswa, karena kita sudah mengetahui terkait pendidikan ataupun ilmu-ilmu terapan yang ingin kita laksanakan. Contoh kita di pertanian, berarti kita disiplin ilmu di pertanian. Kita gunakan disiplin ilmu kita sampai benar-benar bisa kita terapkan, memberikan kebermanfaatan untuk sekitar dan menjamurkan disiplin ilmu kita itu. Nah, makanya dari situ harapan saya dari mahasiswa, terutama mahasiswa pertanian, jangan pernah malu. Kawan-kawan ini menjadi generasi penerus bangsa. Sampai, mohon maaf, dikatakan sampai kiamat pun pertanian itu tidak akan habis. Seperti itu. Kalau pedoman saya seperti itu, Pak. Oke, berarti apa yang kita pelajari sekarang itu tidak hanya sebatas teori-teori belaka, akan tapi diimplementasikan besoknya dalam kehidupan nyata kita, gitu. Oke, mungkin dari Mbak Ulfi terkait itu tadi masalah petani yang kemudian akan terancam punah, ini sangat mengganggu terkait kedaulatan pangan di Indonesia. Mungkin solusi apa nih yang ditawarkan dari Mbak Ulfi sendiri dari Fakultas Pertanian itu sendiri? Ya. Tadi Mas Rey menyinggung tentang pendidikan sebagai dasar, sebagai bekal kita, terutama mahasiswa pertanian. Tapi tidak dipungkiri bahwa ketika kita melakukan teori, artinya harus ada pengimplementasian, harus ada reaksinya. Nah, dengan apa? Satu kata yang ingin saya katakan, berinovasi. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa itu menjalankan teori-teori kuno dan menjalankan hal-hal yang kuno gitu. Artinya di sini peran teknologi itu sangat penting. Artinya ketika kita menggunakan teknologi dan mengembangkan itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pertanian ini akan maju gitu. Nah, sampai detik ini banyak sekali mahasiswa pertanian mencoba berinovasi dengan mengembangkan teknologi untuk memajukan pertanian itu sendiri. Artinya ketika antara pendidikan dan teknologi itu berkesinambungan, itu akan berkolaborasi. Nah, dan tidak hanya itu, peran pemerintah sebagai penyangga dari tatanan negara ini harus bisa membuat kebijakan-kebijakan di mana kebijakan itu tidak merugikan masyarakatnya, terutama bidang pertanian. Karena apa? Yang kita lihat ya di kehidupan nyata ini, apa sih yang membuat pemerintah menggalakkan food estate di luar Pulau Jawa atau di Kalimantan lah khususnya gitu? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau di tanah Jawa itu seharusnya tanahnya yang subur dan sebagainya itu dalam menanam segala macam hal itu dapat berkembang dengan baik gitu. Nah, kan tapi dalam food estate ini itu digalakkan di luar Pulau Jawa. Itu mungkin bisa cerita sedikit tuh kenapa ada program-program pemerintah yang seperti itu. Mungkin dari Mas Rendra? Oke. Karena sedikit menyinggung terkait pemerintah ya, kawan-kawan semuanya harus berhati-hati juga ya. Takut tiba-tiba apa ya menanyakan terkait ininya apa program kerjanya. Ya, kalau menurut saya terkait dari kebijakan pemerintah itu memang tujuannya juga baik. Cuman dari pemerintah maupun pihak birokrasi terkait terutama itu perlu untuk tujuan, untuk sasaran, untuk dari penyusunan hal-hal yang mengenai terkait food estate itu lebih diperbaiki. Karena kita lihat ini jangan sampai menjadi hal-hal yang menjadi sebuah lagu lama dari pemerintahan Indonesia gitu. Food estate kan tidak hanya dari Presiden Jokowi saja gitu digalakkan, dari sebelum-sebelumnya kan sudah ada. Namun ini sebagai salah satu nawacita dari Presiden Jokowi juga terkait agraria, ya sepatutnya dan seyogianya juga dari pemerintah itu juga harus melihat secara detail dan juga efek dari food estate itu apa saja. Karena memang berapa ribu ya Pak ya untuk terkait lahan itu yang dirubah, awalnya yang dari hutan kalau nggak salah itu dirubah menjadi lahan untuk food estate itu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga gitu dari pemerintahnya, apakah memang itu benar-benar efektif, apakah memang benar-benar itu sesuai tujuan dari masyarakat maupun untuk kesejahteraan masyarakat maupun secara keseluruhan kita bernegara. Itu perlu benar-benar dilihat dan kita bedah secara komprehensif seperti itu. Kalau dari
pandangan saya terkait food estate seperti itu. Jadi benar-benar harus semuanya, aspek semua hal itu benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai ini menjadi sebuah kegagalan yang berulang kali terjadi. Ini bukan masalah percintaan juga, Pak. Kita bisa cari yang lain. Ini beribu-ribu lahan yang digunakan gitu. Kasihan ataupun sayang juga kalau ini hanya sekedar menjadi uji coba dan ditinggalkan setelah masa bakti ataupun masa jabatannya. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Ya, mungkin terkait food estate ini memang harus memperhatikan segala aspeknya, mungkin dari lingkungannya, mungkin dari jangka panjangnya, seperti itu ya. Oke, dari Mbak Ulfi terkait dengan program pemerintah food estate ini seperti apa, Mbak? Iya, menyambung dari Mas Rey tadi, artinya ketika pemerintah itu membuat suatu kebijakan dan akan diimplementasikan, kita perlu menimbang dan memikirkan beberapa hal. Artinya ketika pemerintah itu hanya ingin mencapai perluasan dan kesetaraan tapi gagal, artinya mereka sudah gagal. Nah, untuk kebijakan food estate sendiri menurutku itu perlunya berkolaborasi gitu. Artinya apa? Jangan sampai kebijakan pemerintah ini mereka melaksanakan kebijakan ini tuh dengan tidak berpikir panjang. Nah, perlunya kolaborasi antara stakeholder terkait. Artinya kita jangan hanya memikirkan tentang besok insya Allah semua masyarakat Indonesia akan bisa makan gitu, dengan pemerataan food estate di seluruh pulau termasuk Pulau Jawa gitu. Artinya kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti peneliti ataupun masyarakat desa itu sendiri dan beberapa tatanan pemerintah. Artinya mereka harus mempertimbangkan beberapa aspek untuk jangka panjang. Nah, yang kita lihat implementasi pemerintah itu sampai sekarang masih belum terlihat jelas bagaimana kebijakan mereka itu bisa dikatakan terarah dan terimplementasi dengan baik. Nah, menyambung sedikit ya, bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita sebagai masyarakat dan terutama sebagai mahasiswa pertanian yang mempunyai disiplin ilmu, mestinya kita bisa menawarkan solusi dengan tidak melaksanakan itu secara ceroboh seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, jadi perlunya kolaborasi dan perlunya pertimbangan-pertimbangan dari beberapa stakeholder itu sangat penting, sehingga ketika food estate ini terimplementasikan, dampak untuk jangka panjangnya sudah bisa kita pertimbangkan. Oke, jadi kalau digabungkan terkait dari food estate ini mempertimbangkan berbagai hal dan juga perlu adanya stakeholder terkait, baik itu mungkin dari praktisi, dari mungkin yang paham terkait dari pertanian itu sendiri juga ya. Ya, baik dari Mbak Nadia terkait food estate ini, apakah memang ada tambahan lagi mungkin dari segi praktisi juga dan juga stakeholder terkait sama faktor-faktor lainnya, apakah ada hal lain nih Mbak yang mempengaruhi food estate itu sendiri? Mungkin lebih ke evaluasi ya dari pemerintah sendiri, karena food estate ini dari zaman kalau nggak salah Soeharto kalau Pak SBY. Nah, ini harusnya ada perkembangan dong di tahun ke tahun dari masa pemerintahan itu, harusnya ada perkembangan, tidak hanya stop di situ saja. Mungkin evaluasi juga karena dari food estate ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul seperti masalah dengan sengketa dengan pemilik lahan, masalah ketenagakerjaan dan lain-lain. Nah, ini harus jadi evaluasi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik untuk masyarakat, untuk pemerintahan dan untuk perekonomian Indonesia. Mungkin evaluasi poin yang mungkin bisa ditekankan yang baik. Sepakat. Sebenarnya ada perkembangan sih Pak. Karena nggak ada perkembangan itu karena kan masa bakti di demokrasi, negara demokrasi ini kan 5 tahun, terus 2 periode bisa ya. Jadi kalau ditambahkan 3 periode, maksudnya kalau 2 periode selesai ya sudah, itu bukan tanggung jawab saya. Bukan saya. Nanti aku kan nanti mau ditambahin 3 periode lagi gitu, biar programnya terrealisasikan kan bisa jadi gitu. Kan kita nggak tahu juga kan. Itu bukan jadi nawacita lagi kan. Udah plus ya. Bukan nawacita. Oke, baik. Mungkin terakhir nih dari kawan
Fakultas Pertanian, baik itu mungkin dari komunitas, himpunannya maupun dari BEM Fakultas Pertanian sendiri terkait closing statement-nya nih dari bidang pertanian terutama di Indonesia, apa ya mungkin yang mau dikritisi terkait hal-hal pertanian di Indonesia lah gitu. Mungkin dari Rendra boleh? Aduh, saya ini yang pertama kali ya. Iya. Adik-adik ada gini kalau saya. Pertama, jangan pernah malu menjadi seorang petani. Menjadi seorang petani bukanlah sesuatu hal yang haram, kawan-kawan. Jadi kita tahu bahwasanya petani di Indonesia sekarang masih dipandang sebelah mata. Maka saya tegaskan untuk kawan-kawan, terutama mahasiswa pertanian maupun praktisi terkait pertanian, gencar-gencar untuk menggunakan disiplin ilmu kawan-kawan. Implementasi harus diimbangi juga seperti itu. Jadi jangan pernah malu dan bentuklah mental, karena menjadi petani adalah pembentukan mental yang sangat luar biasa menurutku, karena sangat berdampingan dengan masyarakat. Jadi benar-benar lakukan terbaik untuk disiplin ilmu kawan-kawan. Kalau untuk pemerintah, kebijakan-kebijakan yang seyogianya, yang harapannya bisa saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan pemerintah ataupun oknum-oknum pemerintah, tapi juga masyarakat secara luas. Karena kita lihat juga di reforma agraria itu tuh salah satu tujuan mikronya yaitu mensejahterakan masyarakat dan juga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Itu berkorelasi juga dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu dari saya, Pak ya. Oke. Saya kembalikan. Oke, sangat bagus tadi closing statement dari Gubernur Fakultas kita, ada Rendra. Tadi memang dari awal sangat menyinggung terkait mentalitas terus ya, memang harus digalakkan dan jangan malu-malu lah gitu. Dan juga kita disiplin ilmunya memang di situ dan memang harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ya. Dari Mbak Ulfi boleh closing statement-nya? Ya, mungkin dari aku sedikit aja. Teman-teman sebagai mahasiswa pertanian itu harus menanamkan beberapa prinsip, terutama kolaborasi dan inovasi. Artinya ketika teman-teman bisa berkolaborasi untuk menciptakan inovasi terutama di bidang pertanian, insya Allah teman-teman menjadi petani yang sukses di bidangnya sendiri gitu. Nah, jangan lupakan juga bahwa pertanian ini menjadi poin penting dalam SDGs, terutama poin nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan dampak terhadap pertanian yang berkelanjutan. Oke, bagus sekali terkait tadi seharusnya harus bisa mengimplementasikan dari tujuan pertanian itu sendiri ya. Oke. Dari Mbak Nadia, boleh closing statement-nya? Mungkin untuk teman-teman petani nih, kita harus menanamkan rasa bangga karena kita sendiri adalah pemegang masa depan negara ini sendiri, karena pertanian sendiri adalah salah satu tatanan atau dasar dari negara ini, karena kita nggak bisa makan tanpa petani gitu. Mungkin untuk pemerintah juga kebijakan-kebijakan dilaksanakan dengan benar, jangan mengutamakan kepentingan dari atasan gitu. Dan mungkin lebih memperhatikan petani-petani kecil, di mana petani kecil ini untuk bertani ini bukan mencari untung besar, tapi untuk mencari makan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Oke, sangat bagus ya mungkin terkait diskusinya. Tetapi jika memang kurang lebihnya kita bisa bicarakan lagi terkait dari pertanian ini, karena memang tidak ada habisnya jika kita berbicara tentang pertanian nih, apalagi terkait kasus Wandas kemarin tuh ya. Dengan sangat booming, viral, sebagainya tuh saya juga miris itu ya. Itu innalillah. Gimana ada ya, orang lagi diem-diem, lagi ngukur, tanya gimana gitu mungkin ya. Oke, baik, mungkin dari saya cukup. Dan di closing statement-nya, seharusnya kita menjadi menjadi mahasiswa-mahasiswa pertanian itu harus mengimplementasikan disiplin ilmu kita dalam kehidupan nyatanya. Kita tidak boleh malu terhadap pertanian itu sendiri, terhadap petani dan sebagainya, karena
jika berbicara tentang pertanian, kita tidak hanya sekelumit atau sekecil pemahaman cuma kotor-kotoran, cuma nyambut-nyambut, tidak semacam itu gitu. Akan tapi terkait dari tujuan pertanian itu memang sangat luas, terutama dalam hal sektor ekonomi bisa, terutama dalam sektor pangan juga bisa, dan ketahanan. Oke, sampai bertemu di episode frontal selanjutnya. Podcast frontal, podcastnya milenial. Pandangan umur petani Indonesia, sejahtera pertanian Indonesia.